Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abani Resta Pangestu dengan NPM 714251003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Cloud Computing yang berjudul Inovasi di atas Awan, Analisis Mendalam tentang Platform as a Service atau PaaS. Nah, mengapa cloud? Satu, kebutuhan transformasi digital. Kebutuhan transformasi digital ini mempunyai tuntutan pasar yang cepat, yang memungkinkan kebutuhan akan skalabilitas sistem didorong oleh organisasi untuk meninggalkan infrastruktur lokal atau tradisional. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional. Operasional ini mempunyai penawaran dari cloud untuk mengalihkan biaya modal CapEx ke biaya operasional OpEx dan mengurangi kompleksitas manajemen infrastrukturnya. Lalu yang ketiga ada fokus pada inovasi inti. Dengan cloud ini, tim dapat berfokus untuk mempunyai pengembangan fitur dan inovasi bisnis bukan pada pemeliharaan server saja dan perangkat keras. Lalu yang selanjutnya ada konsep dasar model layanan cloud. Untuk memahami spektrum kendali dan tanggung jawab yang dibagi antara penyedia layanan cloud dan pengguna. Lalu di sini terbagi menjadi dua, ada managed by vendor, ada managed by user. Nah, adapun beberapa contohnya seperti on-premises yang semua dikelola pengguna, IaaS atau infrastruktur as a service yang dikelola untuk vendor mengatur infrastrukturnya secara dasar. Lalu ada PaaS, yaitu vendor kelola platform pengguna aplikasi. SaaS, vendor kelola seluruh tumpukannya. Lalu fokus ini atau platform as a service ini memberikan lingkungan komprehensif untuk pengembangan pengujian, pengiriman, dan pengelolaan aplikasi tanpa kerumitan manajemen infrastruktur, yaitu terbagi menjadi 3 bagian yang bisa saya jelaskan, yaitu dimulai dari abstraksi infrastruktur. Pengembang tidak perlu khawatir tentang sistem operasi, patch, jaringan, atau penyimpanan. Semuanya diurus oleh penyedia. Lalu produktivitasnya sangat tinggi, menyediakan alat-alat seperti middleware dan database yang pakai untuk mempercepat siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau yang bisa dibilang SDLC, Software Development Life Cycle. Lalu yang ketiga ada skalabilitas otomatis. Platform dapat secara otomatis menyesuaikan sumber daya berdasarkan permintaan aplikasi yang memastikan kinerjanya bisa dikerjakan secara optimal. Lalu ada studi kasus yang saya akan bawakan dari PaaS atau Platform as a Service ini. Saya mengambil platformnya yaitu Google App Engine atau bisa disingkat GAE. PaaS mengelola penuh untuk pengembangan dan untuk menjalankan aplikasi website pada infrastruktur Google yang sangat scalable, yang diolahnya melalui serverless untuk pengembangan, fokus pada kode, sementara GAM menangani semua persyaratan infrastruktur dan penskalaan. Lalu kedua, dukungan multibahasanya. Pendukung berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman yang populernya yaitu Python, Java, Node.js, Go atau Golang, dan PHP. Lalu pada skalabilitas globalnya, aplikasi dapat secara otomatis diskalakan dari 0 hingga jutaan pengguna, didukung oleh jaringan Google. Nah, selanjutnya, adapun arsitektur konseptual GAE ini. GAE ini menyediakan lingkungan runtime yang terisolasi dan komponen untuk layanan pendukung yang terintegrasi secara mulus. Lalu bisa terbagi menjadi 3, dimulai dari dispatcher, menerima dan mengarahkan permintaan pengguna, layanan aplikasinya dimulai dari front end dan back end menjalankan logikanya, lalu layanan terintegrasi, data store, text queue, dan main change.
Google App Engine ini adalah infrastruktur global terkelola untuk runtime aplikasi. Lalu selanjutnya, fitur utama dari layanan GAE ini. GAE ini menyederhanakan tugas-tugas kompleks dengan serangkaian layanan terkelola yang terintegrasi. Dimulai dari data store, NoSQL, basis data terkelola, sangat scalable, dan tidak berelasi untuk penyimpanan data aplikasi. Lalu text queries dan cron jobs memungkinkan aplikasi untuk menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan waktu lama secara asinkron dan menjadwalkan pekerjaan secara rutin. Lalu ada traffic splitting atau fitur untuk mengarahkan presentase lalu lintas penggunaan ke versi aplikasi yang berbeda, misalnya untuk pengujian A atau B. API penggunanya diintegrasikan dengan mudah di layanan Google lainnya seperti autentikasi pengguna, penyimpanan blog, dan pengiriman emailnya. Lalu selanjutnya ada analisis kelebihan dari GAE bagi platform as a service ini. Untuk analisis kelebihan dari GAE ini ada dimulai dari aspek biaya dan teknisnya. Biaya berbasis penggunaan, model harganya berupa pay as you go yang efektif, ideal untuk aplikasi dengan beban kerja yang bervariasi. Lalu waktu ke pasar lebih cepat, pengurangan signifikan dalam waktu deployment karena fokus hanya pada kode aplikasinya saja. Lalu resistensi kesalahan tinggi. Infrastruktur yang dikelola Google menawarkan redundansi, bawaan, dan pemulihan bencana. Lalu dari aspek keamanannya, dimulai dari patching otomatis, vendor bertanggung jawab untuk menjaga sistem operasi dan runtime tetap mutakhir terhadap kerentanan. Lalu lingkungan terisolasi. Setiap aplikasi berjalan di lingkungan sandbox yang terpisah untuk meningkatkan keamanan. Lalu kepatuhan global. GAE ini memenuhi berbagai standar kepatuhan industri dan regulasi. Selanjutnya ada analisis keterbatasan dari GAE ini. Meskipun efisien, platform as a service seperti Google Apps Engine ini mempunyai batasan tertentu, terutama dalam hal kontrol, fleksibilitas. Dimulai dari vendor login, migrasi dari JI ke PAS lain atau IaaS dapat menjadi rumit karena ketergangguan pada API dan layanan GAE yang spesifik. Lalu kontrol terbatas, kurangnya akses ke sistem operasi karena kernel atau perangkat keras yang mungkin diperlukan untuk aplikasi dengan persyaratan custom yang sangat spesifik. Lalu ada potensi biaya yang sangat tinggi untuk aplikasi yang sangat besar dan selalu aktif. Biaya PS terkelola dapat melebihi biaya IaaS, terutama dalam skala besar. Keterbatasan ini harus diseimbangkan dengan peningkatan kecepatan, pengembangan dan pengurangan beban operasional yang ditawarkan oleh PAS tersebut. Lalu di sini saya dapat menyimpulkan dan arah untuk mungkin saran dari saya untuk kedepannya, Google Apps Engine ini adalah pilihan yang superior bagi organisasi yang memprioritaskan kecepatan dan skalabilitas aplikasi, terutama dalam ekosistem serverless. Nah, saya membaginya pada 4 poin utama, yaitu skalabilitas misi kritis. Idealnya untuk aplikasi dengan potensi pertumbuhan eksponensial, lalu pemahaman konseptual, pemilihan PaaS atau platform as a service yang contoh aplikasinya aja yang sedang saya jelaskan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang abstraksi dan manajemen beban kerja modern, sehingga hal ini bisa membuat penggunanya lebih memajukan atau lebih kekinian untuk menghadapi ancaman atau era globalisasi dari bidang teknologi ini. Lalu pengembangan agile memungkinkan tim untuk menerapkan praktik DevOps secara efisien. Lalu yang terakhir ada integrasi ekosistem Google
untuk memanfaatkan AI atau big data dan layanan Google Cloud lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.